Satu lagi sosok berhati mulia yang turun langsung membantu mereka yang membutuhkan saat pandemi, Ayu Oktariani. Wanita yang gencar memberikan edukasi seputar HIV/AIDS ini merasa terketuk hatinya dan melakukan aksi sosial bersama suami dan putrinya. Berlokasi di depan Cozy Cafe Jalan Veteran Bandung, Ayu membagikan nasi kotak secara gratis kepada siapa saja yang membutuhkan. Sebenarnya awalnya bukan dari kita sebenarnya, justru kan gini, kan saya dan suami punya kedai, jadi kami itu franchise salah satu kedai kopi di Bandung ya, Cozy. Nah, salah satu partner kami di holdingnya Cozy yang pusat, dia menyisihkan keuntungan dari penjualan untuk berbagi. Nah, kita tadinya cuma jadi checkpoint aja, titik pembagian. Jadi sehari mereka masak, aku lupa persisnya, let's say 40 packs, terus 20 atau 24, saya lupa, pertama itu taruh di Cozy kita. Ternyata antusiasme orang-orang yang lewat banyak yang butuh gitu, ya ojol dan lain sebagainya itu kan. Terus coba deh kita posting gitu ya. Dan postingnya bukan yang, kan ada orang, saya nggak nyalahin konsep atau metode atau cara orang lain ya. Saya tidak, semuanya yang namanya konsep berbagi itu baik. Tapi benar-benar kita nggak bikin dedicated post untuk nyari duit gitu, ngerti kan? Pokoknya kita sharing bahwa kita bagi makanan gratis gitu. Nah, semenjak itu dengan postingan yang tadi yang nggak serius tadi itu edan sih 3 hari tuh langsung masuk lebih dari 10 juta aja waktu itu dalam waktu 3 hari, karena teman-teman aku sama suami ya, kayak kita bilang ini gila juga nih gitu kan, jadi serius nih gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa meningkatkan jumlah kita kasih orang dari yang tadi 24 dan numpang sama pusat. Akhirnya kita nggak ngambil dari pusat tetap punya stok yang banyak untuk bagi-bagi di daerahnya dia di Dipati Ukur. Kita akhirnya mulai dari 35 sampai sekarang konsisten di 50 packs setiap hari. Berarti sudah masuk dari tanggal 7 Juli ya. Berarti udah mau sebulan seminggu lah, udah mau 7 kali 5 ya 35 hari lebih lah gitu ya. Saya, suami saya dan anak saya dan barista-barista yang kerja sama kita, karena tadinya kita mau ngelibatin banyak teman. Jadi banyak yang mau support gitu, aku bantuin masak. Kita mikir kayak, ya kalau nanti orang pada datang, gue membuat kerumunan dong, nanti jadi ini lagi titik penularan karena orang keluar masuk kan. Akhirnya ya kita putusin untuk nggak usah buka volunteer dan segala macam, tapi memang bagi waktu. Karena kan kerjaan kita bukan cuma ini ya, saya dengan aktivisme HIV, suami dengan kelola kedai, anak saya juga harus sekolah, jadi memang bagi-bagi waktu. Jadi orang di balik ini ya kita bertiga gitu. Kita bertiga plus pegawai gitu. Kalau donasi itu pada akhirnya memang kita cuman bentuknya posting-posting santai aja, nggak benar-benar bikin poster yang kami menerima donasi gitu, enggak. Jadi justru posternya adalah poster ngasih tahu bahwa kami ngasih makan siang gratis. Nah, kalau kamu mau ikutan bantu, ya hubungi kita aja, DM dulu gitu, karena kita juga nggak kepengen jadi kayak memanfaatkan situasi pandemi, dan karena ya nggak tahu, aku tuh takut kalau urusan berbagi kebaikan tuh takut disalahgunakan kan. Terus apalagi titipan orang amanah gitu. Jadi memang kalau ada orang yang kontak kita nanya, aku mau bantu, pasti aku akan tanya, mau bantunya apa? Kamu boleh kasih dalam bentuk apapun. Jadi ada orang yang ngasih uang, ada yang ngasih bahan baku makanan. Jadi kayak ngasih beras, telur. Ada bukan pengusaha juga sih, dia ternak lele. Terus lelenya tuh yang dia jual di fillet, kita dikasih waktu itu sampai 6 kilo, gede banget, lele gede, dan udah di fillet gitu. Mau nggak aku kasih lele fillet? Ya mau lah, kenapa enggak gitu.
olahnya paling yang gampang kan, pakai goreng tepung gitu-gitu. Terus kita juga sempat dikasih apa namanya, hal-hal yang nggak terduga ya, kayak apa namanya, kan sekarang lagi go green nih, orang-orang lagi berusaha meminimalisir sampah. Ternyata banyak yang nyimpen sendok bebek, sendok-sendok yang atau kan, pokoknya sendok bebek, sendok plastik. Terus saya bilang kalau ada yang punya sendok bebek atau plastik di rumahnya, kirim aja ke rumah gua. Nanti sama saya rendem di ember pakai apa namanya cairan cuci piring, terus saya cuci satu-satu dan saya nggak beli gitu. Dan sampai terakhir tuh sekitar 700 sendok berarti ya, itu nggak beli sama sekali, dikasih orang-orang. Ada orang yang nyumbang kardus makanan, ada yang nyumbang buah, jadi datang pulang kerja, yuk lu di rumah nggak gitu, gue mau ngasih melon gede-gede 3 gitu kan. Iya, kita taruh di depan kedai, terus kan kita kasih kayak papan pengumuman gitu, silakan ambil makanan gratis dan segala macam. Dan karena udah sebulan berlangsung, biasanya jam 11 sudah banyak yang nongkrong, nungguin. Yang ngambil tuh emang orang yang butuh. Jadi orang yang merasa cukup, mereka nggak akan egois, meskipun ada ya. Jadi itu banyak cerita lagi tuh pas orang ngambil pada saat apa namanya, kita pikir karena taruhnya di depan dan akan sangat random, ternyata enggak, yang ngambil itu memang kebanyakan adalah tukang parkir, orang-orang yang punya warung di sekitar, yang jaga kios gitu, terus apa namanya, ojek online, tukang rokok, tukang majalah gitu-gitu ya, sopir angkot, ODGJ, terus udah gitu apa namanya, saya pernah juga ada ya rutin gitu ya, sekeluarga datang ibu-ibu dengan anak-anaknya. Nah itu biasanya kita suka ngawarin, Bu ambil 2 aja tiap orang, nggak apa-apa buat nanti sore makan lagi gitu. Oh nggak mau Neng, apa katanya dia, buat yang lain gitu. Atau ada pemulung lewat, kita kasih, terus dia bilang, nuhun saya teh baru makan, buat yang lain aja. Bayangin ya, maksud saya kan disimpan juga bisa kan, dia bisa makan nanti, tapi dia bilang nggak mau, saya belum lapar katanya. Atau pada saat mereka bilang gimana nanti lah gitu. Buat saya ya itu orang-orang yang nggak egois sih, dan keren sih gitu. Jadi luar biasa sih. Ada banyak orang yang misalkan gitu, jujur, banyak. Ada juga yang jujur, misalkan teh saya ambil 2 ya gitu buat sama sore, atau kemudian teh saya ambil 2 ya berdua sama istri saya, jadi berapa Pak? 4. Oh ya sok aja. Kita lihat kriteria juga, apakah kemudian orang-orang ini benar-benar kan ada orang-orang yang sebenarnya buka industri rumahan tapi udah penglaris gitu, dia mah rame gitu. Jadi emang kita cari orang-orang yang sulit gitu ya. Jadi kayak misalkan tukang nasi goreng kan nggak bisa jualan karena PPKM kan, orang harus tutup jam 5, sementara mereka biasanya baru jualan habis maghrib. Jadi biasanya kita cari yang kayak gitu, orang-orang yang akhirnya berdampak untuk nggak bisa buka dagangannya. Jadi tukang nasi rames, ada tukang yang biasa lewat gitu ya, makanan apapun, sama ngelarisin teman-teman yang memang banting setir dan baru mulai usaha, tapi kita tahu rasa dan kualitas. Akhirnya kita bikin assessment kecil-kecilan buat bikin kasih sembako buat teman-teman perempuan HIV, sama buat anak-anaknya kita kasih susu sama Pampers. Terus akhirnya sekalian deh kita juga bantu orang di sekitar dekat rumah kita, masih satu kelurahan, jadi ada satu kampung padat penduduk gitu. Jadi kita bantu, ada 50 kakak di kampung tersebut, terus ada 50 perempuan dengan HIV dan anak-anaknya, plus perempuan hamil. Lalu juga kemudian kita sempat kontak ke teman-teman komunitas waria yang lansia, jadi mereka juga terdampak, jadi sama ngontak teman-teman yang isoman. Jadi totalnya 200 packs gitulah ke 4 kelompok tadi, kelompok yang isoman, waria lansia, perempuan dengan HIV, sama warga di sekitar. Kita kasih paket sembako. Setelah dijalanin,
ternyata buat kita ini jadi releasing stress juga ya, karena kan capek ya. Maksudnya kita selama ini tetap kerja, tetap beraktivitas selama pandemi, Zoom tiap hari tuh lumayan melelahkan. Nah, berbagi nasi dengan mulai dari preparation sampai nasi itu diterima di tangan itu proses yang buat saya luar biasa sih, ngasih energi yang saya nggak bisa ngutarain bentuk apa kebahagiaannya, tapi rasa capeknya tuh setimpal gitu dengan senyumnya orang-orang, dengan terima kasihnya mereka gitu, dan vibes kebaikannya. Makanya saya pakai hashtag fokus pada kebaikan. Terus kan teman-teman juga banyak ya netizen panjang umur kebaikan tuh, menurut saya kindness is contagious tuh memang benar gitu. Ini nular banget gitu. Kemampuanmu, kapasitasmu kamu yang bisa ukur. Kalau kamu bisa membantu orang dengan cara apapun yang kamu punya, lakukan. Kalau punyanya duit jauh lebih bagus gitu. Bantunya apa ya? Atur-atur aja kan. Kamu mau beliin orang makan siang, kamu mau beliin dia pulsa telepon, atau mau, kan kadang-kadang bantuan-bantuan kan situasional ya, nggak diketahui. Jadi mungkin memang harus, menurutku harus ngelihat kapasitas diri. Jadi kalau memang kamu lebih dari orang lain, lebihnya ya itu ya, dilihat lagi gitu. Kalau kayak saya ya tadi, saya mah alhamdulillah punya uang tapi nggak banyak. Tapi saya punya yang lain gitu. Saya ngerasa saya punya internet gitu ya. Saya bisa kasih informasi melalui sosial media saya. Itu kan privilege gitu ya. Saya punya kemampuan untuk memberikan informasi yang tepat saat orang lain membutuhkan. Itu juga menurut saya the good way to give. Nggak harus dalam bentuk materi gitu. Jadi lihat gitu ya, amati, pikirkan sebelum kamu melakukan sesuatu, tapi pastikan semua niatnya adalah kebaikan. Jadi hasilnya pasti luar biasa.